Pesonamu bikin puas. Ada daya tarik dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan justru karena itulah orang ini tidak bisa mengabaikanmu. Bahkan ketika mereka mencoba menjauh, bayanganmu terus hadir dalam pikiran mereka. Tapi kalau kamu begitu berharga di mata mereka, kenapa justru kamu dibiarkan sendiri saat mulai membuka hati? Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Pesonamu Bikin Puas. Orang ini tidak bisa mengabaikan keindahanmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Four of Cups dan Five of Cups menunjukkan bahwa sebenarnya orang ini sangat sadar dan tahu betul tentang kesempatan besar dalam cinta yang pernah kamu tawarkan dan berikan kepadanya. Mereka menyadari bahwa di balik semua perhatian dan niat baikmu, ada peluang yang sangat berharga, sebuah tawaran hati yang tulus dan penuh makna. Namun mereka memilih untuk menutup diri dan mengabaikan hal tersebut karena luka dan trauma dari masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Mereka tahu bahwa kamu telah menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tulus, dan bahwa kamu telah berusaha keras untuk menunjukkan bahwa mereka pantas mendapatkan cinta. Tetapi di dalam hati, mereka tersimpan luka lama, ketakutan yang belum teratasi, dan rasa kecewa mendalam yang membuat mereka sulit membuka hati kembali. Mereka merasa bahwa luka dan pengalaman pahit dari masa lalu terus membayangi mereka, membelenggu mereka dalam ketakutan dan keraguan yang tak berujung, sehingga mereka memilih untuk menutup diri dan menjauh, bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka merasa belum mampu menghadapi kenyataan yang ada. Mereka merasa bahwa mereka belum cukup kuat untuk memperbaiki luka mereka dari masa lalu, dan rasa sakit serta penyesalan yang mereka rasakan masih membekas dan menyelimuti hati mereka, membuat mereka merasa tidak layak dan takut untuk mencoba lagi. Trauma dan pengalaman pahit itu terus membelenggu mereka, menimbulkan rasa takut akan pengulangan luka yang sama, sehingga mereka memutuskan untuk menutup hati dan menolak peluang cinta yang datang dari kamu. Mereka merasa bahwa mereka belum cukup mampu dan siap, dan ketidaksiapan ini dipicu oleh luka lama yang belum benar-benar sembuh, serta rasa bersalah yang terus menghantui mereka karena kesalahan-kesalahan dari masa lalu yang belum mereka maafkan dan lepaskan. Mereka merasa bahwa mereka harus menyembuhkan diri terlebih dahulu sebelum bisa membuka hati secara penuh dan menerima cinta yang tulus dari orang lain, terutama dari kamu yang sebenarnya telah menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka belum mampu memberi dan menerima cinta secara jujur dan utuh, karena luka dan trauma dari masa lalu masih membekas di dalam hati mereka, membentuk penghalang besar yang sulit ditembus. Page of Pentacles menandakan bahwa, meskipun hati mereka tampak tertutup, dan mereka tampak jauh dari kemampuan untuk membuka diri secara penuh, sebenarnya ada bagian kecil dari diri mereka yang masih ingin belajar, ingin memperbaiki diri, dan ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ada keinginan halus dan terselubung dari mereka untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan memberi peluang kedua, walaupun ini masih berada di tahap awal, dan mereka masih banyak merasa ragu dan takut. Mereka ingin menjadi seseorang yang mampu berkembang, belajar dari pengalaman, dan memperbaiki kekurangan di dalam diri agar suatu saat nanti mereka bisa kembali sebagai pribadi yang lebih matang dan mampu mencintai secara jujur dan tulus. Akan tetapi, proses ini masih sangat lambat dan penuh kebimbangan karena mereka masih terlalu banyak keraguan dan ketakutan yang mereka pendam sendiri tanpa mampu mengungkapkannya secara terbuka. Mereka merasa takut gagal, takut terluka lagi, dan takut bahwa usaha mereka tidak akan membuahkan hasil yang mereka harapkan, sehingga mereka memilih untuk menunggu dan mengamati, sambil berusaha mengatasi rasa takut dan keraguan yang melanda hati mereka. Ketika muncul Seven of Cups, ini semakin menegaskan bahwa mereka sedang terjebak dalam dunia khayalan dan ilusi,
penuh dengan berbagai pilihan yang membingungkan dan tidak pasti, serta kebingungan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Mereka merasa hidup mereka penuh dengan banyak kemungkinan, tetapi sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanyalah bayangan semu. Mereka seringkali terjebak dalam dunia ilusi dan harapan palsu, yang membuat mereka merasa semakin tersesat dan tidak mampu menentukan jalan yang benar. Mereka merasa bahwa mereka harus memilih, tetapi pilihan-pilihan itu tampak kabur dan membingungkan, sehingga menimbulkan rasa takut akan membuat keputusan yang salah dan memperburuk keadaan mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka sedang tidak mampu membedakan mana yang terbaik untuk diri mereka sendiri, dan kebingungan ini membuat mereka semakin sulit keluar dari lingkaran ketidakpastian, serta semakin takut menghadapi kenyataan yang sebenarnya tidak sejalan dengan keinginan dan harapan mereka. Four of Swords dan Eight of Swords menunjukkan bahwa mereka cenderung menarik diri dan memilih untuk diam, memikirkan semuanya sendirian tanpa memberitahu atau berbagi perasaan mereka dengan orang lain. Mereka menghabiskan waktu dalam keheningan dan keputusasaan, dalam rasa takut yang membelenggu mereka. Mereka membiarkan diri mereka terperangkap dalam pikiran yang penuh kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan yang tidak berujung, sehingga mereka merasa sangat terikat dan terjebak dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan. Mereka merasa bahwa mereka tidak mampu keluar dari situasi tersebut tanpa keberanian dan kekuatan dari dalam diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kamu adalah sosok yang membawa kenyamanan dan kestabilan, sebagaimana ditunjukkan oleh Four of Wands, dan mereka menyadari bahwa kehadiranmu memberi mereka ketenangan, kehangatan, dan rasa aman yang selama ini mereka cari. Namun rasa bersalah karena ketidakmampuan mereka untuk hadir secara penuh, serta ketidaksiapan mereka untuk menerima dan memberi cinta secara jujur, membuat mereka memilih untuk menjauh secara perlahan demi menghindari rasa sakit dan kekecewaan yang lebih dalam. Mereka takut bahwa jika mereka terlalu dekat, mereka akan kembali terluka dan mengecewakanmu lagi, dan mereka tidak ingin memperburuk keadaan dengan harapan yang tidak pasti. Eight of Cups menjadi penanda bahwa mereka sudah mulai berjalan menjauh, atau bahkan akan menjauh sepenuhnya dari hubungan ini. Mereka merasa bahwa mereka harus pergi, bukan karena kamu kurang dari segi cinta dan perhatian, tetapi karena mereka merasa tidak cukup layak dan belum mampu memenuhi harapan dan kebutuhan emosionalmu. Di dalam hati mereka, tersimpan keinginan yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih stabil, dan mampu mencintai secara tulus dan jujur. Mereka mempunyai keinginan untuk menjadi seseorang yang mampu berpikir jernih dan adil, seperti King of Swords, yang mampu mengelola emosinya dengan bijaksana dan tidak terbawa oleh perasaan sesaat. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa mereka masih jauh dari titik tersebut dan perjalanan menuju kedewasaan, kestabilan emosional, dan kemampuan mencintai dengan hati yang lapang masih panjang dan penuh tantangan. Mereka sedang berjuang dengan diri mereka sendiri, mencoba memperbaiki luka-luka, kekurangan, dan ketakutan yang ada di dalam hati mereka, agar suatu saat nanti mereka bisa kembali sebagai pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, dan lebih mampu menerima dan memberi cinta tanpa rasa takut dan penyesalan. Sementara itu, kamu sendiri muncul sebagai Nine of Pentacles, seseorang yang semakin kuat, mandiri, dan memancarkan pesona yang luar biasa. Kamu bukan hanya menarik secara fisik, tapi juga secara spiritual dan emosional. Pesonamu tidak dibuat-buat dan tidak dipaksakan, melainkan tulus dari dalam dirimu yang sebenar-benarnya. Dan karena itu, kamu makin sulit dilupakan oleh mereka maupun orang lain yang mampu merasakan aura positif dan keindahan yang terpancar dari dirimu. Kamu adalah cerminan dari kekuatan, keindahan, dan ketenangan hati yang sejati, yang mampu berdiri teguh sendiri dan menikmati proses hidup dengan penuh percaya diri dan kebanggaan atas siapa dirimu. Pesonamu yang alami dan autentik ini menjadikanmu sosok yang sangat menarik dan menawan, karena kamu tidak perlu berusaha keras untuk memikat hati orang lain, karena pesonamu berasal dari kejujuran, ketulusan, dan keaslian dirimu sendiri. Kamu adalah sumber kekuatan dan inspirasi, bukan hanya bagi dirimu sendiri,
tetapi juga bagi orang-orang di sekitarmu yang melihat dan merasakan keindahan dan kedamaian dari dalam dirimu. Namun di sisi lain, Seven of Wands menunjukkan bahwa kamu juga sedang berjuang. Kamu berjuang melawan ketakutan akan penolakan, melawan harapan yang tidak pasti, dan menjaga batas-batas emosional agar tidak terus-menerus disakiti oleh ketidakhadiran atau ketidakpastian dari orang yang kamu cintai. Kamu berusaha keras untuk tetap tegar dan menjaga jarak emosional agar tidak terlalu dalam terluka oleh situasi yang tidak pasti dan penuh ketidakpastian. Kamu sadar bahwa cinta dan harapan itu penting, tetapi kamu juga harus melindungi diri dari luka yang mungkin datang jika mereka tidak mampu memenuhi harapanmu. Jadi, kamu berjuang keras untuk tetap percaya dan berpegang teguh pada nilai-nilai dirimu sendiri, meskipun kenyataannya mungkin terasa sulit dan penuh tantangan. Kamu berusaha keras untuk menjaga keseimbangan dan keberanian dalam menghadapi kenyataan yang tidak selalu memihak padamu, dan kamu tahu bahwa kekuatan sejati harus berasal dari dalam dirimu sendiri. Secara keseluruhan, semua energi ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang sangat tertarik dan memiliki ketertarikan mendalam padamu, tetapi mereka belum mampu untuk benar-benar hadir dan menunjukkan versi terbaik dari diri mereka. Mereka adalah cermin dari dirimu sendiri yang belum selesai, dari sisi yang belum terselesaikan dan belum sembuh dari luka-luka masa lalu. Mereka melihatmu sebagai sosok yang luar biasa, sebagai sumber kekuatan dan inspirasi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka harus menyembuhkan diri terlebih dahulu dan mengatasi ketakutan mereka sebelum bisa benar-benar bersatu secara emosional dan spiritual. Keputusan besar akan segera datang. Apakah mereka akan kembali sebagai pribadi yang lebih matang dan siap, mampu menanggung risiko, dan menampilkan versi terbaik dari diri mereka? Atau semesta akan menghadirkan cinta baru yang jauh lebih layak dan sesuai dengan perjalanan hidupmu? Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan usaha cintamu sendiri. Karena setiap kali kamu memilih untuk mencintai dan menghargai dirimu sendiri lebih dulu, semesta mulai menyusun takdir yang tak terduga dan penuh keajaiban yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Cinta sejati dan kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, dan setiap langkah kecil yang kamu lakukan dalam mencintai dan merawat diri sendiri akan membuka jalan menuju cinta yang lebih tulus, lebih dalam, dan lebih abadi di masa depan yang penuh harapan dan penuh kepercayaan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja dengan waktu dan usaha yang kamu berikan. Apakah mereka hanya bermain perasaan? Atau ada luka lama yang belum selesai dalam hidup mereka? Sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun menyimpan kedalaman yang tak terhingga, karena di baliknya tersembunyi sebuah kisah yang penuh luka, ketakutan, dan ketidakpastian yang belum pernah mereka ungkapkan secara jujur. Ketika kita mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap dan perilaku mereka, kita tidak hanya menyentuh aspek logika, melainkan juga mengguncang lapisan terdalam dari perasaan dan jiwa kita. Karena kita tahu bahwa pesona yang mereka pancarkan selama ini bukan sekadar angin lalu yang mudah dilupakan. Kamu merasakan adanya ketertarikan yang sangat dalam dari mereka, sinyal-sinyal kecil yang mereka berikan, seperti bisikan hati yang tersembunyi di balik tatapan dan kata-kata mereka, yang sulit dipahami, namun tak bisa dipalsukan. Mereka menunjukkan sinyal bahwa mereka merasa sesuatu yang kuat, sesuatu yang mungkin juga mereka sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi mengapa saat kamu mulai membuka hati dan memberi ruang untuk kepercayaan, mereka justru perlahan menjauh, menghilang dari pandangan, seolah-olah takut kehilangan kendali atas sesuatu yang mereka sendiri tidak benar-benar mengerti? Jawaban yang paling dalam dan jujur terletak pada luka yang belum sembuh, luka yang membekas dan terus menggores hati mereka tanpa henti. Mereka tidak sedang bermain-main dengan perasaanmu, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka sedang menjalani proses penyembuhan yang panjang dan penuh tantangan. Mereka melarikan diri, bukan dari kamu, tapi dari bayangan masa lalu yang menghantui setiap langkah mereka, dari luka yang belum pernah mereka berani hadapi secara jujur dan lengkap.
Luka itu mungkin berasal dari kegagalan hubungan terdahulu yang sangat menyakitkan, yang meninggalkan bekas luka di dalam hati mereka. Atau mungkin juga dari pengkhianatan, penolakan, atau kehilangan yang begitu mendalam, hingga mereka merasa tidak mampu lagi mempercayai orang lain, apalagi membiarkan orang lain masuk ke dalam dunia mereka yang rapuh. Kartu Five of Cups merepresentasikan energi penyesalan, kehilangan, dan rasa bersalah yang dalam, yang seringkali tersembunyi di balik senyum dan kata-kata yang tampak biasa. Mereka menyimpan luka lama itu dengan sangat rapat, bahkan seringkali tidak menyadari bahwa luka tersebut terus menggerogoti mereka dari dalam. Bisa jadi mereka pernah gagal dalam hubungan yang sangat berarti, yang membuat mereka merasa bahwa mereka tidak cukup baik, tidak cukup layak, atau bahkan merasa bahwa mereka pantas mendapatkan penderitaan. Luka tersebut meninggalkan ketakutan yang mendalam. Bagaimana jika aku kembali mencintai dan akhirnya gagal lagi? Bagaimana jika aku menyakiti orang baik yang sudah berusaha mendekat? Ketakutan ini menjadi bayang-bayang yang terus menghantui mereka, membayangi setiap langkah yang mereka ambil, menghambat mereka untuk melangkah maju dan membuka hati. Four of Swords dan Eight of Swords memperlihatkan bahwa mereka memilih untuk diam dan menarik diri sebagai bentuk perlindungan diri. Mereka merasa terperangkap dalam tekanan batin yang luar biasa, merasa tidak tahu harus berbuat apa, dan merasa tidak mampu membebaskan diri dari belenggu rasa takut dan keraguan. Mereka takut untuk melangkah, takut berharap, bahkan takut untuk merasakan kebahagiaan yang sebenarnya mereka rindukan. Emosi mereka tidak stabil karena luka lama itu masih hidup dalam diam, menyelimuti hati mereka dengan kabut kelabu yang sulit dihilangkan. Mereka ingin dekat, ingin menyatakan perasaan, tapi di saat yang sama, mereka juga merasa takut dan takut lagi. Perasaan mereka seperti ombak yang naik turun, kadang tenang, kadang menghantam keras, dan mereka merasa seperti terjebak di dalam lingkaran setan yang tak berujung. Seven of Cups menunjukkan bahwa mereka sedang berada dalam fase kebingungan emosional yang sangat mendalam. Mereka tidak tahu harus mempercayai apa. Apakah hati mereka yang penuh keraguan, logika yang berusaha menenangkan, atau ketakutan yang selalu hadir di balik setiap langkah mereka. Di satu sisi, mereka melihatmu sebagai seseorang yang layak diperjuangkan, seperti yang diwakili oleh Nine of Pentacles. Independen, penuh keberhasilan, dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Tapi di sisi lain, mereka merasa diri mereka masih terlalu rusak, terlalu terluka, dan belum mampu memberikanmu apa yang seharusnya kamu dapatkan dan layak terima. Mereka merasa bahwa diri mereka tidak cukup baik, tidak cukup kuat, dan belum siap untuk membangun sesuatu yang stabil dan penuh kepercayaan. Jika kamu bertanya, apakah mereka akan datang dan menyembuhkan hubungan ini? Jawaban yang muncul tidak sesederhana ya atau tidak. Karena Page of Pentacles menunjukkan bahwa mereka sedang dalam proses belajar dan berproses. Lambat, penuh keraguan, dan penuh ketidakpastian. Tetapi di dalam hati mereka ada keinginan kecil yang tulus untuk berubah, tumbuh, dan memperbaiki diri. Mereka tidak manipulatif, mereka bukan pembohong. Mereka hanyalah manusia yang pernah jatuh terlalu dalam dan belum menemukan jalan keluar dari lubang luka yang mereka buat sendiri. Mereka sedang berusaha bangkit, meskipun mungkin langkahnya sangat perlahan dan perjalanan mereka penuh dengan keraguan dan ketakutan. Mereka tidak sedang memainkan perasaanmu, mereka hanya belum mampu sepenuhnya jujur pada diri mereka sendiri dan perasaan mereka. Mereka sedang berjuang melawan bayangan masa lalu yang terus membayang, menunggu waktu dan kesempatan untuk bisa sembuh, dan kembali ke pelukan yang penuh pengertian dan kasih sayang. Jadi mungkin mereka masih membutuhkan waktu, ruang, dan pengertian dari kamu untuk bisa membuka diri dan menyembuhkan luka mereka secara perlahan. Karena sejatinya, mereka hanya manusia biasa yang sedang berusaha bangkit dari luka lama. Dan saat mereka akhirnya mampu, mungkin saat itulah mereka akan benar-benar siap untuk hadir dan berbagi cerita baru bersama kamu. Dalam perjalanan ini, kamu harus siap memahami bahwa proses penyembuhan itu tidak selalu linear dan tidak selalu cepat. Kadang mereka akan kembali ke titik awal, merasa takut dan ragu, namun jangan berhenti memberi mereka ruang dan waktu.
Karena di balik luka itu ada harapan untuk sebuah kebahagiaan yang tulus, yang bisa mereka capai jika mereka berani membuka hati, menghadapi masa lalu, dan menerima bahwa mereka layak untuk bahagia. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan mampu mengatasi luka itu dan hadir dengan hati yang lebih utuh, lebih dewasa, dan penuh cinta yang tidak tergoyahkan. Hingga saat itu tiba, berikanlah mereka pengertian dan kasih sayang yang tulus. Karena mereka juga sedang berjuang untuk menyembuhkan diri mereka sendiri dari luka yang selama ini belum mereka ungkapkan. Seiring waktu berjalan, mereka mungkin akan belajar untuk berdamai dengan luka itu, menyembuhkan bagian terdalam dari diri mereka yang terluka, dan akhirnya mampu membuka hati mereka secara penuh dan tulus. Mereka akan belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi mampu melangkah meskipun rasa takut itu selalu ada. Mereka akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari menghindari luka, tetapi dari keberanian untuk menghadapi dan menyembuhkannya. Dan saat mereka mampu melakukan itu, mereka akan datang dengan hati yang lebih utuh, lebih dewasa, dan lebih penuh cinta. Sebuah cinta yang tidak lagi didasari oleh luka dan ketakutan, tetapi oleh keberanian, pengampunan, dan harapan yang tulus. Hingga saat itu, kamu hanya perlu tetap sabar, memahami, dan memberi mereka ruang untuk berproses. Karena perjalanan menuju penyembuhan adalah perjalanan yang penuh makna dan keindahan, jika kita mampu melewatinya bersama dengan hati yang tulus dan penuh pengertian. Di dalam proses itu, mungkin mereka akan belajar untuk memaafkan diri sendiri, menerima luka-luka masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka, dan menyadari bahwa mereka tidak perlu lagi menyembunyikan perasaan dan luka itu dari dunia. Mereka akan belajar bahwa keberanian terbesar adalah ketika mereka mampu membuka hati, meskipun takut akan penolakan dan rasa sakit yang pernah mereka alami. Mereka akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri mereka sendiri, dan bahwa mereka pantas mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dengan waktu, mereka akan mampu mengatasi segala keraguan, ketakutan, dan luka mereka, dan akhirnya mampu hadir dengan hati yang utuh, penuh cinta, dan siap menyambut masa depan yang lebih cerah bersama orang yang mereka cintai. Hingga saat itu, kita hanya bisa terus mendukung, memberi pengertian, dan menunggu dengan penuh harapan, karena perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh makna, yang akan mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian untuk terus melangkah, meskipun jalan yang ditempuh penuh tantangan dan rintangan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.